Yang namanya agama itu nasihat. Qulna, para sahabat kemudian bertanya kepada Rasulullah, liman, itu siapa ya Rasulullah? Ad-dinun nasihah itu. Qala, kemudian Rasulullah menjawab, lillahi, nasihat itu dari Allah. Wali kitabihi, dan dari kitab Al-Quran. Wali rasulihi, dan dari rasulnya, utusannya. Wali a'immatil muslimina wa ammatihim, dan juga nasihat-nasihat dari pemimpin muslim dan juga ammatihim, orang-orang muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adanun la yasma'una biha. Ulaika kal an'am bal hum adall. Ulaika humul ghafilun. Hadirin sidang pengajian Sabtu pagi yang berbahagia rahimahullah. Marilah di Sabtu pagi yang cerah ini kita memanjatkan syukur kepada Allah atas segala nikmat karunia yang Allah anugerahkan kepada kita, sehingga kita bisa hadir di aula PWN ini dalam keadaan sehat, ceria, gembira. Jadi Muhammadiyah ini menggembirakan beribadah. Jangan sampai ibadah itu justru rasanya koyo diganduli, berat ya. Tadi sudah saya bacakan surah Al-A'raf ayat 179, yang dalam ayat itu Allah menyatakan, sungguh telah kami siapkan, sudah kami jadikan, darokna, dipersiapkan oleh Allah neraka jahanam itu untuk banyak dari jin dan manusia. Jadi ternyata nanti di akhirat nanti surga dan neraka itu kita kumpul
jin, ya, dengan jin. Mengapa Allah menyediakan neraka jahanam? Karena di dunia ini ada lahum ulubul la yafqahuna biha, lahum bagi mereka yang punya hati tapi tidak untuk faqih, tidak untuk mengerti. Maka kita didhawuhi faqahahum fiddin, faqihlah kamu dalam agama, mengerti. Tentu saja setelah mengerti kemudian melaksanakan, itu faqih. Seorang yang faqih terhadap agama, mengerti dan melaksanakan. Walahum a'yunul la yubsiruna biha, dia punya penglihatan tapi tidak untuk melihat. Allah menyatakan penglihatan. Memang mata kita itu penuh, ya, dengan berbagai pelajaran yang bisa kita ambil. Apalagi sekarang dengan media informasi, ya. Ini kita melihat, ya, melihat dunia, ya, baru ada peristiwa langsung sudah bisa kita lihat, ya, melalui alat-alat komunikasi kita yang kita punya. Walahum adzanul la yasma'una biha, dan bagi mereka yang punya pendengaran, udhun, ya, punya telinga tapi tidak untuk mendengarkan. Maka di sini dinyatakan audio visual itu harus dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Kalau itu tidak dipergunakan, ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang ternak. Balhum adol, bahkan lebih hina. Ulaika humul ghafilun, mereka itulah orang yang ghafil, orang yang lalai, ya, tahu tapi tidak mau tahu, tahu tapi tidak mengerjakan. Jadi ghafil. Hubungan dengan ayat ini, Rasulullah bersabda dari seorang sahabat namanya Abu Ruqayyah bin Aus. Abu kok Ruqayyah, ya? Di dalam tata bahasa Arab itu ada biasa bapak itu disebut nama anaknya. Kalau Rasulullah disebut apa? Abul Qasim, ya, kalau dalam hadis panjenengan ada kata-kata Abul Qasim, itu artinya Rasulullah, karena Rasulullah punya putra yang namanya Qasim, Abul Qasim, ya, yang biasa di hadis itu Abul Qasim. Ini Abu Ruqayyah artinya bapaknya Ruqayyah. Itu menyatakan bahwa Rasulullah pernah bersabda, apa itu? Ad-dinun nasihah, yang namanya agama itu nasihat. Qulna, para sahabat kemudian bertanya kepada Rasulullah, liman,
itu siapa ya Rasulullah? Ad-dinun nasihah itu. Qala, kemudian Rasulullah menjawab, lillahi, nasihat itu dari Allah. Wali kitabihi, dan dari kitab Al-Quran. Wali rasulihi, dan dari rasulnya, utusannya. Wali a'immatil muslimina wa ammatihim, dan juga nasihat-nasihat dari pemimpin muslim dan juga ammatihim, orang-orang muslim. Rawahu Muslim. Nah, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi agama itu nasihat. Nasihat dari Allah, nasihat dari kitab Allah, nasihat dari Rasulullah, nasihat dari pemimpin muslim dan juga dari kita. Ya, jadi itulah. Jadi tuntunan Islam itu nasihat. Maka pertama nasihat dari Allah yang termaktub dalam li kitabihi, nasihat dalam kitab Al-Quran. Maka nasihat-nasihat itu memang ada beberapa tingkatan. Ada nasihat yang memang berisi masalah hukum, nasihat masalah hukum. Kalau itu nasihat masalah hukum, memang di situ ada sanksi hukum. Ada nasihat hukum yang sanksinya adalah sanksi hukum badan. Misalnya di Al-Quran disebutkan as-sariqu wasyariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki atau pencuri wanita, faqta'u aydiyahuma, potonglah tangannya. Ini nasihat yang berupa hukum. Nasihat yang berupa hukum dengan hukum badaniah itu merupakan sesuatu yang harus diperhatikan, meskipun mungkin di Indonesia tidak dilaksanakan. Tapi itu nasihat bahwa Rasulullah memang sangat memberikan perintah kepada kita untuk mencari rezeki yang halal. Sampai-sampai pencuri saja dipotong. Itu hukuman yang berat. Karena memang dari pencurian itu akan merusak tatanan masyarakat. Di Indonesia ini sekarang dinyatakan korupsi itu merupakan kriminal yang extraordinary. Satu kriminal yang hebat. Kalau sekiranya hukum potong tangan, wah, ini ya. Jadi extraordinary. Jadi memang meresahkan betul. Yang namanya korupsi itu meresahkan betul. Itu kan pencuri yang berdasi.
Ini memang, maka hukumannya memang berat. Dipotong tangan kan cacat, lalu ada sesuatu yang yang berkurang fungsi badannya. Tapi kalau dihukum 5 tahun monggo 100 miliar, monggo metu saka tahanan oke duit. Ya, meskipun oleh pengadilan mesti ada namanya disita, ya, disita. Sing didelekke luwih akeh daripada yang tersita. Kemudian hukum had zina. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kullu wahidin minhuma mi'ata jaldah. Pezina laki-laki maupun pezina perempuan, bagi mereka di fajl itu dijilid mi'ata jaldah dengan 100 jilidan, 100 pukulan. Itu di Aceh juga. Pada Jumat di panggung itu, lalu punggungnya dipukul. Ya, kalau 100 kali ya pingsan, bisa pingsan. Kemudian yang minum khamar 80 pukulan. Karena apa? Keduanya itu memang merusak. Ya, yang namanya zina dan minuman keras ini kita melihat ya, merusak. Oplosan sudah banyak yang mati. Zina ini sudah merusak tatanan akhlak. Berat Bapak Ibu sekarang masalah zina ini suatu yang berat, karena sudah kita ketahui sekarang ini banyak pernikahan di bawah umur, yang itu akan membawa dampak sosial yang luar biasa. Dampak sosial, mereka belum siap atau merasa terpaksa pernikahan itu atau hal lain yang biasanya berujung kepada perceraian. Ini karena zina ya. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan kesemuanya itu Allah menasihati, tapi namanya hukum ya, dengan hukuman badan, karena itu sesuatu yang memang berat. Kalau di Indonesia tidak dilaksanakan, yang menjadi nasihat kita bahwa Allah memberikan satu nasihat yang keras tentang perilaku itu, supaya kita dan keluarga kita berhati-hati. Sekecil apapun barang yang haram ada di rumah kita akan membawa ketidakbarokahan ya, rezeki kita. Kemudian hukum-hukum juga ada yang hukumannya itu berupa dosa dan nanti dirasakan di alam akhir. Ini
merupakan sesuatu yang biasanya disepelekan, rapopo. Bahwa hukumannya itu ini hukuman akhirat dan sudah disebutkan gitu, bahwa orang-orang yang musyrik, orang-orang yang kafir itu akan masuk neraka, ya, akan mendapatkan siksa di alam akhirat. Nah, ini hukum-hukum ya yang ada dalam Al-Quran. Kemudian nasihat-nasihat itu juga mengikat. Kalau hukum itu kemudian mengikat kepada diri kita, mengikat untuk tidak melaksanakan. Misalnya wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan antaradim minkum. Kamu sekalian jangan makan harta-harta di antara kamu dengan cara yang batil, kecuali bisnis yang antaradim, yang rela sama rela. Tidak ada penipuan, ya. Tidak ada sesuatu yang menyebabkan kerugian, terutama bagi konsumen. Ini mengikat aturan kita. Maka ikatan-ikatan itu kemudian diantara tadi dalam ad-dinun nasihat, maka ada juga hukum yang di situ disebutkan nasihat dari wali a'immatil muslimina wa ammatihim, dari pemimpin-pemimpin muslim. Bapak Ibu yang berbahagia, maka disinilah kalau kita mempunyai keputusan tarjih. Nah, ini nasihat juga, nasihat. Ya. Jadi majelis tarjih dan tajdid itu selalu bersidang untuk menerima pengaduan atau pertanyaan dari masyarakat. Ya, bukunya sudah dibuka 8 jilid ya, itu tentang pertanyaan yang dibukukan yang pernah dijawab di Suara. Itu juga nasihat, nasihat. Ya, jadi nasihat-nasihat itu perlu. Ya. Karena apa? Karena nasihat itu di putusan majelis tarjih merupakan satu hal yang sedang terjadi di masyarakat. Mulai dari nasihat masalah ad-din, asy-syari'ah, al-ibadah, cara-cara beribadah, bagaimana kita sholat, bagaimana kita melaksanakan puasa, sampai masalah-masalah hukum muamalah ini yang paling banyak terjadi. Yang itu harus kita pedomani sebagai nasihat. Kemudian di dalam Majelis Ulama Indonesia ada namanya fatwa. Fatwa dari Majelis Ulama ya, tentang masalah yang berkaitan dengan itu. Di antara fatwa Majelis Ulama yang sekarang sedang mulai dipersiapkan yaitu tentang
masalah sertifikasi halal. Sudah ada, tapi mau diting. Karena apa? Karena ini menyangkut kehidupan kita dalam mengkonsumsi makanan dan minuman. Maka kalau panjenengan membeli, lihatlah supaya yang sudah ada bersertifikat untuk kehati-hatian. Karena apa? Karena yang namanya sertifikat halal itu sudah ada pengujian di laboratorium. Di laboratorium sudah diuji bahan-bahannya, lalu cara memproduksinya, cara pengemasannya, gitu. Sampai-sampai penelitian itu hanya soal kuas yang untuk roti itu saja, oleh peneliti itu dibakar. Kalau kuasnya itu kok bau, ya bau rambut, berarti itu adalah rambut babi itu. Ini tidak diperbolehkan. Ya, jadi kuas yang bagus, yang halus itu biasanya bulu babi yang untuk roti. Nah, itu diteliti sampai demikian. Ini ya yang harus kita berhati-hati. Ya. Karena banyak UMKM itu juga diteliti oleh peneliti produk halal itu, karena itu sangat penting ya, supaya kita terhindar sampai-sampai penelitiannya soal bakso itu juga dilihat lengke bakso lengki. Harus penggilingannya daging itu harus tidak bercampur antara daging babi dan daging ayam atau daging sapi. Ini harus hati-hati. Maka ini sebagai juga kita menerima nasihat supaya kita bukan ya toh, tadi qulubul la yafqahuna biha, punya hati tapi tidak untuk mengerti soal agama. Nasihat-nasihat, fatwa ya, fatwa bank syariah, fatwa asuransi syariah ya, itu perlu kita perhatikan ya, untuk nasihat itu. Karena di samping kita mendapatkan nasihat, kita juga di dalam kehidupan kita ada bujuan-bujuan. Ada nasihat, ada bujuan. Maka Allah menyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa la tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Agama nasihat, tapi di balik itu ada bujuan. Siapa? Khutuwati syaiton. Kamu jangan ittiba, jangan menuruti bujuan syaiton. Karena syaiton itu aduwwum mubin, musuh kamu yang nyata. Inilah dalam kehidupan, ada nasihat, ada bujuan. Agama nasihat, tapi ada bujuan. Lalu bagaimana? Ya kita harus memperkuat ya. Karena bujuan ini ya luar biasa.
Seperti tadi yang sudah kita baca di ayat-ayat tadarus tadi, kan ketika Allah memilih Talut sebagai apa? Sebagai penguasa karena sudah diberi tabut, maka di antara masyarakat ada yang mengatakan, loh, Talut itu tidak punya harta. Talut itu tidak punya harta. Ya. Kemudian Allah menyatakan bahwa Talut itu dipilih karena bastotang fil ilmi wal jism. Dia bastoh, kuat, ilmunya kuat, badannya juga apa? Nah, ini yang menyimpang sedikit, dan besok kalau milih presiden itu ya bastotan fil ilmi wal jism. Seperti Allah loh ini yang milih. Talut itu sebelum ayat bastotan fil ilmi wal jism dinyatakan Talut itu tidak punya apa-apa, orang melarat. Kok dipilih jadi pemimpin? Karena dia bastoh fil ilmi wal jism. Sebab apa? Ya sebab yang namanya pilihan presiden itu nanti oligarki. Pemodal itu akan bermain, ya. Yang namanya pilihan lurah wira gate obat. Ada kelurahan di daerah Ngaglik itu saya dengar pilihan lurahnya Mak M. Karena itu daerah berkembang kok, daerah tanahnya banyak jual beli. Lurah ini nganggo M ojo meneh lurai Indonesia. Ini ya. Meng fakir kok nyalon presiden. Nah ini memang berat kita. Ini jadi dalam Al-Quran itu memang ada kisah-kisah itu juga sebagai nasihat, ya, sebagai nasihat. Ya, tidak mudah memang pertarungan itu tidak mudah. Ya, yang namanya uang itu juga menentukan. Ya. Jadi kembali kepada tadi ada fatwa. Jadi fatwa itu juga harus diikuti. Memang fatwa atau putusan tarjih itu tidak mengikat, tidak punya apa? Harus. Tapi monggo kita mencoba untuk mentaati, itu nasihat. Karena apa? Karena kita mengetahui bahwa Allah menyatakan dalam surah An-Nahl ayat 78, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah melahirkan kamu dari perut ibu kamu sekalian itu tidak tahu apa-apa. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Dan Allah menjadikan kamu mempunyai pendengaran, mempunyai penglihatan, dan mempunyai hati. Supaya apa? La'allakum tashkurun, supaya kamu bersyukur. Bersyukur itu artinya menggunakan apa yang diberikan oleh Allah. Ketika kita lahir tidak tahu apa-apa, sekarang tahu apa-apa, untuk bisa mencerna. Kesyukuran kita mencerna apa yang dianugerahkan oleh Allah untuk mencerna kehidupan ini. Mencerna kehidupan ini memang
suatu yang apa ya, yang besar, spektakuler. Wah, memang mencerna kehidupan macam-macam sekarang kehidupan yang ada di hadapan kita. Maka marilah kita bersyukur dengan bisa memilih yang baik. Kalau bisa memilih yang terbaik, kalau tidak baik, ya, baik. Ini tidak agama Islam ya biasa-biasa saja. Kalau bisa yang luar biasa. Ini yang kehidupan Islam, ya, mendapat tantangan dari berbagai hal. Dan pemimpin-pemimpin kita juga sudah berusaha, ya kita lihat nanti di muktamar ke-48 Muhammadiyah dan Aisyah itu akan mencerna, ya, akan memajukan Indonesia dan dunia, memakmurkan dunia, mencerna betul. Panjenengan nanti bisa mengikuti meskipun tidak jadi utusan, bisa mengikuti perkembangan tentang hal tersebut. Ini merupakan satu hal yang berat, tantangan kita dalam kehidupan dunia ini. Di antara tantangan-tantangan itu adalah bagaimana kita meluruskan ketauhidan kita dan kemuamalaan kita. Meluruskan ketauhidan kita. Lurus, ya. Karena apa? Karena tauhid pun juga mendapatkan tantangan-tantangan. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la infisama laha wallahu sami'un alim. Barang siapa yang kufur kepada tauhid dan iman kepada Allah, sungguh dia telah berpegangan suatu hal yang kuat dan tidak mungkin lepas, tidak mungkin muncul. Nah, ini keimanan ketauhidan kita di ayat itu musuhnya itu tauhid. Tauhid itu sesuatu yang menghalangi kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tauhid semuanya bisa menjadi tauhid kalau itu menghalangi kita mendekatkan diri kepada Allah. Ya, ini tauhid bisa berupa harta, tahta, wanita, atau ya keasikan kita dalam kehidupan dunia ini, ini keimanan kita. Kemudian juga dalam masalah muamalah, ya, dalam masalah kebersamaan di antara kita, kebersamaan dalam hal yang di situ profit atau non profit, ya, kebersamaan kita yang membawa keuntungan maupun yang tidak membawa keuntungan. Jadi kita harus hati-hati. Amal usaha Muhammadiyah pun juga harus berhati-hati. Di situ ada manajerial, maka juga harus ada pengawasan.
tidak diawasi bisa terjadi sesuatu. Soal ambulan pun jadi rame, ambulanmu itu jadi rame karena ada yang ambulan kok nanti ketok Madura, piye iki manajemennya. Ternyata di situ ada penyelewengan sopir. Ya mesti ana tek ya. Bensine njaluk Muhammadiyah ning tipe bisa. Ini muamalah ya, di suatu tempat ya, di suatu tempat. Tapi tidak semua. Tapi perlu itu harus manajerialnya harus bagus, karena bisa menjadi sesuatu sehingga sekalian ambulan itu sekarang dirumahkan dulu sampai ditata. Nah, ini seperti inilah ya muamalah. Ya, muamalah harus ditata dengan sebaik. Itu saja dalam satu organisasi, apalagi dalam kita orang per orang ini ditata oleh Allah dengan hukum-hukum muamalah. Ini kita harus hati-hati, sewa menyewa, utang piutang itu harus diperhatikan. Bapak Ibu yang berbahagia rahimahullah, selanjutnya dalam masalah ibadah dan keimanan kepada Allah, maka kita diperingatkan oleh Allah dalam surah Az-Zumar ayat 33. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman adzlamu mimman kadzdzaba 'ala Allah wa kadzdzaba bis-sidqi irja'ah. Alaisa fi jahannama mathwal lil kafirin. Az-Zumar 32. Maka siapakah yang lebih dolim dari orang yang mendustakan Allah dan mendustakan kebenaran ketika kebenaran itu datang? Apakah tidak lebih alaisa fi jahannama mathwalil kafirin? Apakah neraka jahanam itu memang patut jadi mathwalil kafirin, tempat tinggalnya orang-orang yang kafir? Kadzdzaba 'ala Allah, mendustakan Allah, wa kadzdzaba bis-sidqi, di sini penafsirannya, dan mendustakan bis-sidqi itu Rasulullah. Ketika Rasulullah telah hadir, ya Rasulullah telah hadir hadis-hadisnya, sirah nabawiyahnya. Ini peringatan dari Allah. Orang yang betul-betul zalim, orang yang mendustakan Allah, ya, mendustakan Allah. Artinya apa yang dari Allah itu tidak dikerjakan atau bahkan dusta kepada Rasulullah, tidak mau ittiba kepada Rasulullah. Ini juga jahanam. Kembali kita di masalah nasihat ini, ya. Mengapa mendustakan Allah dan Rasulullah? Karena khuwatis
karena bisikan-bisikan setan. Tapi setan itu juga bisa minal jinnati, memang makhluk halus, tapi juga bisa dari manusia. Ini yang dengan media-media komunikasi ini kita harus berhati-hati. Marilah kita memilih media-media yang memang bisa memantapkan kita, tidak menjadi mendustakan kepada Allah. Ya, karena ada media-media yang mengkritik Al-Qur'an, mengkritik Al-Qur'an, memanipulasi Al-Qur'an. Manipulasi itu artinya mengartikan tapi kemudian membelokkan kepada arti yang tidak sebenarnya. Ini memanipulasi Al-Qur'an. Ini kita harus berhati-hati. Karena apa? Karena manipulasi itu sering memang alasannya itu puter-puter, akhirnya koyo-koyo apa? Sepertinya sungguh-sungguh. Biasanya dengan kata-kata seandainya Nabi Muhammad itu masih hidup, tentu melarang poligami. Ini memanipulasi. Loh, poligami itu tidak diperintahkan kok. Kalau mau poligami dengan persyaratan. Ini yang harus kita berhati-hati. Kemudian juga berkaitan dengan masalah yang berhubungan dengan Rasulullah. Ini ya sekarang yang sedang hebat kan masalah sholawat ya. Sholawat Allahumma sholli ala Muhammad atau sallallahu alaihi wasallam. Bagus. Tapi jangan sampai sholawat itu kemudian menjurus kepada meminta kepada Rasul. Dengan bisa melihat suara Muhammadiyah tentang sholawat Arya. Di antara isinya itu ada meminta kepada Rasulullah itu di suara Muhammadiyah terbitan itu diluruskanlah ya. Jadi kita supaya tentang Rasulullah itu ya memang dia hamba Allah yang dipilih oleh Allah sebagai Rasul dan memang hebat ya, tapi memang hebat. Tapi kehebatan beliau itu tetap kehebatan sebagai makhluk Allah, tidak bisa dimintai apa-apa. Nah, ini harus kita pahami, tidak bisa dimintai apa-apa. Kalau kita meminta ya hanya kepada Allah. Ya, minta apa-apa kepada Allah. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu yang berbahagia, dalam satu ayat Al-Quran kita hampir sama dengan tadi, wala taqfu ma laisa laka bihi ilm inna sama wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan
kamu monat manut yang tanpa ilmu. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya itu akan mas'ulah, dimintai bertanggung jawab. Jadi tidak bisa kita lepas ya, dari itu. Harus mas'ulah, harus merasa bahwa semua itu akan kita bertanggung jawab. Ini menjadi sesuatu yang harus kita berhati-hati dalam kehidupan ini. Pokoknya semua yang ada, pilihan-pilihan kita yang ada dalam kehidupan ini akan dimintai bertanggung jawab. Apa saja pilihan-pilihan kita, apalagi kalau pilihan itu kemudian berbuntut, ya, satu pilihan kemudian berbuntut yang lain. Artinya satu pilihan akhirnya mengekor, ya, mengekor sesuatu yang kemudian mengikuti itu. Nah, ini kita harus tetap mengikuti kepada ya Muhammadiyah, kita tetap di situ, ya, tidak memilih yang lain-lain. Ya, karena apa? Karena itulah pilihan kita. Karena apa? Karena kalau suatu pilihan nanti pilihan itu jadi ganda, yang akhirnya sering malah kita bingung. Dan satu saja pilihan kita, tuntunan yang telah dituntunkan oleh pemimpin-pemimpin kita. Kita menerima dari yang lain, ya silahkan, itu kita bebas. Tapi mari kita kembalikan kepada, ya, kita uji pendapat itu dengan pendapatnya Muhammadiyah gimana. Ini saya kira majelis taklim itu sudah rojih, sudah mencerna berbagai masalah yang kemudian masalah itu diselesaikan dengan keputusan. Saya kira itu Bapak Ibu yang bisa sampaikan. Ya, mohon maaf kalau ada kekurangan, dan sekali lagi marilah kita menyemarakan muktamar yang ke-48, ya. Kalau besok pagi Bantul ini ada jalan apa? Di tempat saya minggu yang lalu itu jalan sehat. Terus besok ini di Sewon Utara kalau benar tanggal 6, ya Pak, tanggal 6 itu juga ada jalan sehat dan akan hadir Pak Tim Samsudin. Mari kita semarakan, ya, karena ya dengan semarak itu syiar tentang bagaimana kita meluruskan dan mengamalkan tuntunan-tuntunan agama. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu yang kami hormati, pengajian disampaikan oleh beliau Bapak Dr. Haji Rizky. Masih ada waktu 7 menit lewat. Ya, singkat aja masalah nasihat. Nasihat kadang-kadang agak lebih dengan pendapat ini kalimatnya dari lihat isinya. Tapi maksudnya begini, nasihat itu kalau yang menasihat itu di bawah status kita, bukan status ekonominya dan pendidikannya, kadang-kadang tidak mau lagi nasihati orang yang di bawahnya.
padahal sama misalnya surat kalau baca jangan terus sampai putus-putus ya gitu. Alhamdulillah Nabi Muhammad. Tapi jenazah itu yang ada di Mampung dan kelulusan dan ini apa termasuk kibri atau termasuk takabur orang kita meremehkan orang lain. Ya, terima kasih. Jadi maka Sayyidina Ali menyatakan undur makola wala tandur makola. Lihatlah apa yang dikatakan, jangan melihat siapa yang mengatakan. Sering terjadi. Untuk memantapkan kan ada yang membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu kan iyyaka, kepadamu ya Allah na'budu, kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Memang hati bisa begitu, tapi sesuai tilawah, sesuai hukum-hukum tilawah yang benar, tidak usah berhenti. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini menurut Pak Sri dikatakan kok iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ini dijelaskan saja hukum tilawah itu yang benar, yang benar itu demikian. Ini memang sering kowe kok ngandani aku. Ya. Nah, ini yang memang tadi kan wa'am matihim, kita juga harus menerima nasihat a'immatil muslimin, pemimpin Islam, tapi juga wa'am matihim juga ya amat, ya umum. Kalau kita dapat nasihat ya gitu. Mungkin ada satu lagi. Enggak, Pak. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asinan dari Batu Ketno. Pertanyaannya ini Pak, situasi yang sekarang seperti ini kita semua mengetahui. Kemudian ada apa amalan-amalan, zikir atau doa yang kita perlu kita baca? Mohon penjelasan. Terima kasih. Ya, kalau dianggap balak ya kita membaca Allahumma inni a'udzubika min jahdil wa su'il qada wa samatatil a'da. Ini juga bagus, itu juga apa itu doa yang makhur, doa dari Rasulullah. Ya Allah, ya, kita mohon perlindungan dari balak yang hebat. Ya itu saja, Allahumma a'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa samatatil. Ini bisa ya. Atau ya zikir-zikir yang lain kalau untuk menenteramkan hati ya yang ringan di bibir tapi berat di timbangan ya toh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Tambahi la haula wa la quwwata illa billah. Itu juga bagus. Itu ringan di bibir, berat di misalnya mikir orang iso sare-sare ya baca itu, sebab sering kita
sekarang ini sosok anggrimah kalau mikir sesuatu, wah itu terus malah kelisihan baca itu supaya kita